Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Pagi ini saya ingin membahas tentang saham cuan. Saham cuan ini luar biasa, harganya sekarang sudah 3.020 dari IPO-nya 220 ya. Jadi tetapi saya memberi acungan jempol kepada IDX. Ya, saya berikan acungan jempol pada IDX. Jadi jangan IDX bilang saya selalu menyudutkan IDX. No, Pak. Saya beri masukan yang bagus buat IDX. Ini bagus. Acungan jempol, Anda sudah memberikan notice spesial monitoring untuk saham ini. Oke? Kenapa? Harga 220, Pak. Terbang sampai 3020, memang kelihatannya keren. Ya, tinggi sekali. Terus kemudian di sini market cap 33 triliun. Nah, pertanyaannya gampang aja, Pak. Masa perusahaan harga saham 3020, penjualan sampai 1 triliun, aset sampai 2 triliun, liabilities 410 miliar, debt equity ratio-nya oke lah, masih belum terlalu besar, 25%. Tetapi cash flow minus 32 miliar. Ya. Masa perusahaan yang katanya kaya, punya duit penjualan 1T, hari ini cash flow minus 32 M, kemudian market cap 33,9 T. Nah, masuk akal nggak? Ya, udahlah kita pakai logika lah. Kalau saya, Pak, jangan spesial monitoring saham kayak begini, langsung suspend aja saham-saham kayak gini. Kenapa? Merusak reputasi bursa sendiri. Kalau bursa membiarkan saham-saham kayak begini, katanya nggak boleh ada aksi penggorengan, tapi digoreng kayak begini didiamin aja ya. Jadi jangan saya dituduh, wah Pak Fir ini suka menyudutkan bursa. Enggak loh, hari ini saya acung jempol taruh special monitoring, tapi kurang, Pak. Special monitoring plus suspend saja sekalian. Karena apa? Cash flow-nya minus. How come? Katanya kamu kaya, tapi nggak ada duit dalam dompet sekarang kan? Katanya bisnis triliunan, tapi di dompet sekarang mungkin cuma ada duit 1 juta gitu. Nah, ini minus 32,3 miliar ini yang perlu disikapi ya. Yang lain-lain kemudian saham masyarakat itu 14%, kecil sekali ya. Tadi dilihat lagi masyarakatnya itu apakah nomini, apakah proxy, nah, itu akan kelihatan di situ. Gampang kok membedakan saham itu nomini atau saham itu proxy ataukah real masyarakat. Nah, saya nggak yakin ini real masyarakat ya, jadi bisa diperiksa. Oke, itu saja komentar saya tentang saham cuan, dan saya bersikap objektif. Saya nggak memilih saham mana yang memang harus kita beri atensi ya. Sukses selalu untuk bursa kita, happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air, sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Pagi ini saya ingin membahas key statistik saham dengan kode PGEO atau Pertamina Geothermal ya. Kita lihat di sini market cap sudah besar, 65 triliun. Terus kemudian penjualan mereka 3 triliun dengan aset 43 triliun. Liabilities juga 14, jadi debt equity ratio ya tengah-tengah lah. Ya, 52% debt equity ratio. So, cash flow 1,8 T, operating profit masih 2,3 triliun dan net profit masih 1,39 T. Nah, saham-saham seperti ini Anda bisa masukkan menjadi indeks pribadi Anda. Kenapa? Secara fundamental bagus, dan Anda agak tenang sedikit trading di sini. Tapi selalu komentar beberapa trader, tapi kan untungnya sedikit, Pak, di saham itu. Bukan untungnya sedikit, ya, catat ini. Bukan untungnya sedikit, tapi modal kamu yang sedikit, ya. Modal kamu yang sedikit. Jadi katanya mau cari yang bagus. Nah, dikasih yang bagus, komentarnya cuannya sedikit. Enggak sedikit.
Kalau kamu beli 1000 lot, itu lumayan nendang profitnya. Nah, cuma kalau beli 5 lot, 10 lot ya, terus nunggunya mau profit 100 juta ya nggak mungkin ya. Jadi secara key statistik keuangan ini bagus sekali ya. Operating profit 2,3 triliun, net profit 1,3 triliun. Jadi Anda yang mau buat indeks pribadi, cari ini saham-saham kayak gini. Nah, saham-saham kayak gini paling tidak bagi dividen. Ya, jadi kalau tujuan kita beli saham tuh hanya ada 2, ya, capital gain dan dividen. Capital gain mungkin dapatnya sedikit karena modal Anda sedikit. Dividen dapat juga, tapi sedikit juga karena modalnya sedikit. Jadi lebih baik Anda umpamanya punya 100 juta, udah cemplungin aja 100 juta di Pertamina Geothermal. Nggak mungkin gocap saham ini, ya, nggak mungkin gocap. Nah, kecuali seperti saham-saham BUMN yang lain, ya, seperti ADCP, itu memang sudah dari awal IPO sudah salah, ya, jadi udah di market udah banjir duluan gitu. Nah, kalau ini market cap 65 triliun, terus kemudian issued share 41 miliar. Kemudian pemegang sahamnya juga pemerintah ya, Pertamina itu 69%, terus Masdar Indonesia 15%, Pertamina IDIF 5,9%, kemudian masyarakat 10% doang. Ya, jadi masyarakat cuma 10%, kecil sekali. Jadi total saham 41 miliar. Nah, teman-teman yang masih baru, kalau nyari, Bapak, itu market cap 65 miliar dari mana ya? Nah, Anda kalikan itu 41,396 miliar lembar saham total, itu Anda kalikan dengan harga saham. Nah, itu dapatlah market cap. Ya, jadi kalau saya nggak terlalu ngitung market cap. Bagi saya yang penting itu adalah operating profit dari perusahaan ini. Operating profit dan net profitnya cukup bagus ya. Jadi key statistiknya yang Anda dapat baca di sini luar biasa, excellent. Saya rekomendasikan ini menjadi indeks pribadi atau disclaimer off lah ya. Nggak ada on kalau ini disclaimer off. Oke, sukses selalu untuk Anda. Happy cuan konsisten. Semangat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita. Jaga kesehatan Anda. Baik teman-teman, hari ini tanggal 24 September 2023, saya ingin membahas pergerakan IHSG 2 minggu terakhir ini. IHSG 2 minggu terakhir ini pergerakannya cukup slow ya. Kalau boleh saya bilang sangat rendah, transaksi per hari paling 8 triliun sampai 9 triliun. Dan kita lihat kemarin saja ditutup dengan 9,5 triliun. Ada apa ini? Nah, saya ini wajar saja menjelang Oktober. Oktober ini adalah momen yang ditunggu-tunggu oleh investor, siapa capres dan siapa cawapres pasangannya ya. Jadi dan kita lihat juga ada outflow fund dari Indonesia keluar itu sekitar 160 triliunan, cukup besar. Jadi semua mengambil posisi profit taking dan mengambil posisi wait and see dulu sampai Oktober kelihatannya seperti apa, dan di Desember waktunya window dressing juga, tetapi window dressing tahun ini dilakukan jauh lebih cepat. Jadi 3 bulan yang lalu orang sudah mulai rame-rame window dressing, sudah mulai profit taking. Dan kita lihat juga dalam bulan ini kelihatan sekali walaupun 14 hari hijau di IHSG dan 9 hari merah, tetapi hijaunya itu nggak besar ya, nggak besar-besar amat, cuma 4,49%. Jadi kita lihat cukup slow bulan ini, dan kita lihat di bulan Oktober nanti apabila pengumuman capres dan cawapres itu sudah diumumkan, kira-kira
akan menambah gairah market, ataukah market malah akan menunggu. Nah, prinsipnya para investor dalam maupun luar negeri yang besar-besar itu intinya cuma satu, mereka hanya ingin stabilitas ya, di negeri kita. Jadi mereka nggak peduli siapa presidennya, siapa calon wakil presidennya juga mereka nggak terlalu peduli, karena siapapun presidennya besok kan tetap kita kerja juga ya. So, jadi yang paling penting bagi mereka adalah stabilitas politik, itu yang membuat mereka akan menambah investasi dan portfolio mereka di negara kita, ataukah malah pull out. Oke? Sukses selalu untuk kita semua. Happy cuan konsisten. Selamat pagi teman-teman di seluruh tanah air. Sukses selalu untuk kita, jaga kesehatan. Oke, another indeks pribadi yang saya rekomendasikan yaitu Pegas. Pegas harga sekarang masih 1.380 dan kita lihat fundamentalnya, penjualannya itu 26,7 T. Luar biasa. Aset 104 T dan liabilities juga 53 T, hampir debt equity ratio wah gede juga ini, 139,74%. Tapi net profitnya masih gede, 2,18 triliun dan operating profit 4 triliun, cash flow 5,2 triliun. Jadi ini saya lihat masih masuk dalam kategori sehat ya. Ini untuk Anda jadikan indeks pribadi Anda, simpan dan tunggu saja. Ingat seperti yang tadi, jangan bilang oh profitnya kecil. Memang kecil, naiknya 50 perak, 100 perak, tapi kalau Anda beli 1000 lot lumayan ya. Jadi kalau Anda beli 1000 lot, untungnya 80 perak aja udah 8 jutaan ya, lumayan lah. Tapi kalau belinya 10 lot, 5 lot ya memang nggak nendang ya. Ingat, kumpulkan semua indeks pribadi Anda, boleh 20, boleh 30, beli satu persatu dan lihat saham Anda naik, nggak usah ditungguin. Kalau yang strateginya swing ataupun strateginya investing, gak usah ditungguin ya. Sukses selalu untuk Anda, happy cuan konsisten.